Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu berdoa terlebih dahulu, dipimpin dengan Ibu sendiri. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu cek kehadirannya dulu ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Adijah Bu. Keterangannya? Sakit perut. Oh iya. Diare Bu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengamati teks bacaan. Yang kedua, kegiatan wawancara. Yang ketiga, mengamati garis bilangan. Yang keempat, membuat hiasan dekoratif. Sekarang kita masuk di buku tema 2 pembelajaran 3, subtema 3 ya, di halaman 127. Pelajaran pada pagi hari ini adalah Bahasa Indonesia Matematika SPDP. Sekarang sudah buka halaman 127-nya? Sudah Bu. Nah, di bagian ayo membaca. Di teks tersebut ada dengan judul hutan bakau di sabuk hijau pelindung hutan. Nah, di sini Ibu mau bergantian ya membaca dari sidik dari kelas 3 sampai ke garis pantai. Saya yang baca Bu. Ya, Sekarang. Hutan bakau si sabuk hijau melindung pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang yang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau, artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. nah sekarang dilanjutkan oleh Christine dari hutan bakau sampai ke hutan bakau. Hutan bakau melindungi garis pantai dari bingkisan. Hutan bakau juga merendam gelombang besar termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ya, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh Susi dari ada 2 hal sampai pertumbuhannya. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama, adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang subur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanami mesti dijaga pertumbuhannya. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh Hani dari kepiting sampai 1 tahun.
kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan. Paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Sekarang dilanjutkan oleh Mary dari ombak sampai ke kepiting. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun, manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau juga sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Ya, terima kasih semuanya. Nah, di situ ada pertanyaan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai teks di atas. Nah, sekarang Ibu tanya. Sekarang Ibu tanya Sidik. Nomor 1. Nomor 1, apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? Apa jawabannya, Sidik? Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Ya, bagus, Sidik. Sekarang yang kedua yaitu Christine. Apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Jawabannya, julukan sabuk hijau untuk hutan bakau artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Ya, bagus, Christine. Sekarang yang ketiga, apakah manfaat hutan bakau untuk Mary? Manfaat hutan bakau yakni untuk melindungi garis pantai dari pengikutan dan meredam gelombang besar termasuk tsunami. Ya, bagus, Mary. Sekarang yang keempat, apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau, Susi? Ada 2 hal yang dapat dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Ya, bagus, Susi. Sekarang yang kelima, Hani. Apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau? Yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau adalah kepiting, ombak, binatang pemakan daun, dan manusia. Ya, bagus. Sekarang buka di halaman 130. Di situ ada bagian ayo bermain peran. Nah, sekarang Ibu jelaskan apa itu bermain peran. Bermain peran adalah salah satu bentuk permainan pendidikan yang digunakan untuk menjelaskan perasaan, sikap, tingkah laku, dan nilai dengan cara berpikir orang lain dari sudut pandang orang lain tersebut. Sekarang Ibu bacakan, kalian perhatikan ya. Sekarang Udin dan teman-teman di kelas akan bermain peran tentang kunjungan ke hutan bakau. Ada yang berperan sebagai penjaga hutan bakau dan ada juga yang berperan sebagai anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah akan mewawancarai penjaga hutan bakau. Sekarang dilanjutkan, buka di halaman 131. Sekarang Ibu membuat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang atau 3 orang. Kalian jawab di bagian 131, tulis daftar pertanyaan wawancara pada tempat yang tersedia. Contohnya daftar pertanyaan, contohnya Ibu mewawancarai Sidik. Contoh kalimatnya, Sidik, di mana rumahmu? Ya. Apa hobimu? Minum kopi. Ya, seperti itu contoh pertanyaan untuk wawancara. Nah, sekarang Ibu kasih kelompok ya. Gak bebas kan Bu kelompoknya? Bebas milih sendiri. Ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Oleh kan ganjil satu sendiri bisa boleh. Oh, boleh sendiri. Ini susunya. Apa meja Bu? Apa itu? Nanti kalau sudah selesai dikumpul ya, diskusi dulu sama teman-temannya. Diskusi. Ayo sini.
Kalian kelompok 1 ya Sidik. Ya, Bu. Dah, Bu. Sudah. Ya, terima kasih. Udah, Bu. Selesai. Sidik aja punya kerjanya. Nah, sekarang buka di halaman 132 di bagian ayo berlatih. Boleh balikin foto dulu, Bu. Boleh, silahkan. Nah, di bagian ayo berlatih. Siti senang mengumpulkan daun saat berkunjung ke hutan bakau. Ia mengumpulkan daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur dua buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Nah, maksudnya itu garis bilangan adalah garis yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang dimaksud dengan garis bilangan adalah Nah, anak-anak, ini yang dimaksud dengan garis bilangan. Terus di situ ada panjang kedua daun tersebut adalah 9. Untuk menentukan hasil 9, di situ kan ada 4 ditambahkan 5. Jadi daun yang pertama ukurannya adalah 4. Kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4. Nah, daun yang kedua panjangnya adalah 5. Dimulai dari titik terakhir yaitu di angka 4, dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasilnya di titik akhir yaitu 9. Jadinya hasilnya jadi hasil dari 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, apakah sudah mengerti? Bila tidak mengerti bisa ditanyakan. Ngerti, Bu. Sekarang Ibu punya games atau permainan. Di sini Ibu mempunyai sebuah kertas. Nanti kita sambil menyanyikan lagu Balonku Ada 5. Terus saat lagunya berhenti, terus bola ini berhenti di tempat teman maju untuk menjawab pertanyaan Ibu. Ibu minta semuanya berdiri. Jangan dilempar ya, tapi dioper. Ayo kita mulai. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, menetes balon hijau. Dan Susi maju ke depan. Susi jawab ya pertanyaan dari Ibu tentang garis bilangan. Tadi kan sudah paham katanya. Iya. Benar, iya. Ini Susi buat garis bilangan. Ya, bagus Susi. Jadi hasilnya berapa Susi? Oh, ini Susi jawabnya. Kan dimulai dari angka 9. Jadinya 1, 2, 3, 4 dan angkanya angka berapa? 0.
Berarti angka ngerti itu. 5. Susi nggak Nah, nggak jadi melihat. hasilnya berapa Susi? Woi, Wah, Woi. kurang tepat Susi. geling. Titik akhirnya di angka berapa tuh? Titik akhirnya. Wah, ini benar-benar nggak berkas 3 ini. Ya, terima kasih. Sekarang kita mulai lagi ya, satu kali lagi. Balonku ada 5, Berapa dibilang, Bu? rupa-rupa Suaranya gitu, warna Bu, tangannya. hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dan ayo Mary yang maju. Buat garis bilangannya dari angka 0 Mary. Ya, ditambah 7. Ya, hasilnya berapa Mary? Ya, 0. Nah, ini disebut dengan garis bilangan. Yang gue bilang tadi, garis bilangan adalah garis yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sekarang masuk ke halaman 133. Ayo berkreasi. Nah, Dayu ingin membuat gambar hias dengan menggunakan bentuk tumbuhan. Kita buat Dayu membuat hiasan dekoratif. Nah, yang dimaksud dengan hiasan dekoratif itu adalah hiasan yang dapat memperindah suatu bentuk. Contohnya yang di belakang kalian itu contohnya hiasan dekoratif untuk memperhias ruangan. Kan kalau kosong gitu jadinya nggak kelihatan indah gitu. Ya, betul. Ya, itu disebut dengan hiasan dekoratif. Sekarang Ibu menyuruh kalian untuk menggambar. Sekarang kalian jiplak saja tangan jari kalian ya, satu saja. Terserah. Salah dua, Bu. Terserah kalau mau. Jiplak jarinya, jiplak. Gambar tangan kalian sendiri ya, dikumpul ke depan. Bu, ada kukunya lah, Bu. Kalau mau bikin boleh. Ini ada warnanya, Bu. Jangan. Ya nanti besok kita bawa warnanya ya. Kenapa dia itu kayak gini? Ya sudah. Namanya lagi Christine. Pegang tangan lah, Bu. Kalau mau bikinnya terserah. Boleh. Punya Hani punya jam. Gitu. Ya. Mau bikin gitu. Nah, tidak. Ini Bu. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Baru. Punya Mary sudah Mary. Namanya lagi Mary. Ya, terima kasih ya. Bisa bagus. Ya, terima kasih semuanya. Bu, biasanya bagus nggak Bu? Bagus. Semuanya gambarannya bagus-bagus semua. Untuk mengakhiri pembelajaran, ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas? Bisa ditanyakan. Oh, berarti semuanya mengerti ya untuk pembelajaran hari ini. Bu. Nah, sebelum pembelajaran diakhiri, Ibu menyimpulkan semua pembelajaran pada hari ini. Tadi kan ada yang dimaksud dengan bermain peran. Nah, bermain peran itu adalah salah satu bentuk permainan pendidikan yang digunakan
untuk menjelaskan perasaan, sikap, tingkah laku, dan nilai. Dengan tujuan untuk menghayati perasaan dari sudut pandang orang lain dan cara berpikir orang lain. Nah, kalau yang dimaksud dengan garis bilangan tadi, garis bilangan adalah garis yang dimulai dari angka 0, 1, 2, dan 3. Dan untuk yang hiasan dekoratif tadi menggambarkan dengan tujuan untuk mengolah agar suatu bentuk menjadi lebih indah. Contohnya tadi kan di kelas kita ini. Iya, Bu. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu mau kalian berdiri semua, kita nyanyi sama-sama. Nyanyinya Garuda Pancasila ya. Iya, Bu. Mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Lihat mau silakan duduk. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, sebelum pulang, kalian pulanglah sampai di rumah, jangan main ke tempat teman dulu ya. Ibu ucapkan selamat pagi. Pagi, Bu. Ibu.